Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan memaparkan jurnal dari dosen jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta atas nama Bifaula Kusumasari dengan judul Sosial Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik. Diawali pendahuluan, remaja dan media sosial merupakan fenomena sosial baru yang banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada akhir-akhir ini. Kecepatan perkembangan teknologi informasi dengan munculnya berbagai gadget ataupun smartphone. Kemudian harga dan paket pelayanan yang relatif terjangkau bagi berbagai kalangan semakin memanjakan kebutuhan remaja untuk berselancar di dunia maya. Kemudian, remaja memiliki update informasi yang lebih cepat atas berbagai peristiwa yang terjadi. Yang terakhir, dari fenomena dengan media sosial ini perlu diambil manfaatnya, terutama berkaitan dengan pelibatan mereka dalam perumusan kebijakan pemerintah. Dalam jurnal ini dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif. Yang pertama dilakukan yaitu survei terhadap sampel responden remaja di daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Kemudian dilakukan dengan FGD atau Focus Group Discussion, dan yang terakhir yaitu wawancara secara lebih mendalam. Metode penelitian, informasi kunci diperoleh di Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, dan pihak sekolah serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan kalangan pemerhati remaja lainnya. Kemudian lokasi penelitian, sosiodemografis yang dianggap relevan dengan kecenderungan pola partisipasi politik remaja, yang pada penelitian ini pada Kota Yogyakarta yang merupakan representasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Banjarbaru yang merupakan representasi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, data survei, yaitu anak sekolah SMP kelas 9 hingga SMA kelas 12 serta mahasiswa tahun pertama. Kemudian hasil analisis dan diskusi, mengetahui siapa remaja itu, kemudian bagaimana pengguna jaringan sosial oleh remaja, sikap terhadap sosial atau jaringan sosial, apa yang remaja ketahui tentang isu kependudukan dan politik, dan yang kelima ada perubahan dan identitas diri, kemudian remaja dan partisipasi politik sehari-hari, kemudian mengapa remaja tereksklusi dalam perumusan kebijakan publik, dan yang terakhir manfaat partisipasi remaja dalam perumusan kebijakan pemerintah. Yang pertama, remaja, siapakah mereka? Remaja atau adults merupakan berasal dari kata Latin yang berarti tumbuh. Masa remaja merupakan transisi perkembangan manusia baik secara fisik maupun psikologis, umumnya terjadi selama periode pubertas hingga dewasa secara umum. Menurut WHO, usia remaja yaitu berkisar dari usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Kafda Hale Endan 2005, usia remaja berkisar dari usia 11 hingga 16 tahun, dan menurut UI 1999 terbagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja menengah, dan remaja akhir. Remaja awal berkisar dari umur 13 hingga 14 tahun, remaja menengah dari umur 15 hingga 17 tahun, dan remaja akhir berkisar dari usia 18 hingga 19 tahun. Kemudian pengguna jaringan sosial. Internet merupakan pusat pencarian informasi bagi remaja tentang berbagai subjek. Media sosial merupakan cara berkomunikasi yang utama dan menjadikan interaksi tatap muka atau face-to-face menjadi tidak perlu. Pada tabel yang pertama mengenai intensitas mengakses situs jaringan sosial di daerah Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.
Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa intensitas mengakses situs jaring sosial sangat bervariasi di kalangan remaja. Yang ketiga, mengenai sikap terhadap jaringan sosial. Dengan adanya jejaring sosial, merupakan wadah atau tempat bagi remaja untuk mengutarakan atau menyampaikan keluh kesah mereka. Situs jaring sosial telah menjadi media bagi remaja untuk berbagai masalah-masalah mereka yang berhubungan dengan masalah pribadi, gaya hidup, pendidikan, bisnis, pekerjaan, dan isu-isu sosial dan aktual lainnya. Kemudian yang keempat, apa yang remaja ketahui tentang isu kependudukan dan politik. Ekspektasi dan pengetahuan remaja relatif tinggi terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Selain itu, keterikatan remaja dengan jejaring sosial juga tidak saja mempengaruhi level pergaulan mereka, namun juga sangat menunjang kepentingan studi para remaja. Pada tabel 3 ini mengenai ekspektasi remaja terhadap kebijakan pemerintah yang pro terhadap remaja. Selanjutnya, mengenai perubahan dan identitas diri. Situs jaring sosial melalui proses menciptakan profil dan berkomunikasi dengan orang lain telah menawarkan mereka satu cara untuk mengatur identitas, perubahan, dan pilihan mereka. Kemudian, status di Facebook ataupun di Twitter merupakan bagian dari manajemen identitas remaja. Kemudian, kebijakan remaja di jaring sosial memiliki makna sosial dan penting untuk pengalaman mereka, sehingga memberikan keuntungan bagi pengembangan diri remaja dalam menafsirkan perubahan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang identitas diri. Yang keenam, remaja dan partisipasi politik sehari-hari. Remaja di kota Yogyakarta dan kota Banjarbaru sangat menyadari keberadaan situs jaring sosial seperti Facebook dan Twitter, yang menggunakannya secara efektif sebagai media partisipasi politik. Partisipasi politik remaja dapat diamati dari diskusi mereka tentang isu-isu yang disebutkan dalam update status mereka. Kemudian remaja memahami politik sebagai kegiatan pemerintah seperti korupsi dan insiden konflik yang mempengaruhi partai politik atau asosiasi sepak bola nasional, pemilu, atau bahkan yang berkaitan dengan masalah Palestina. Kemudian menyuarakan kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik melalui jejaring sosial. Yang ketujuh, mengapa remaja tereksklusi dalam perumusan kebijakan publik? Nah, kita mulai dari awal, yaitu kepekaan remaja akan isu-isu sosial melalui keberadaan jejaring sosial belum sepenuhnya tertangkap oleh pemerintah. Apa sih aspek yang melatar belakangi hal tersebut? Yang pertama, adanya keterbatasan orang dewasa di pemerintahan dengan teknologi informasi. Yang kedua, masih adanya asumsi yang menempatkan remaja sebagai pihak yang belum dewasa. Yang ketiga, remaja sosial belum dianggap sebagai media alternatif bagi penyaluran aspirasi warganya. Yang terakhir, isu-isu sosial di situs jaring sosial merupakan perwujudan dari partisipasi remaja yang mungkin merasa tidak diinginkan dalam ruang politik tradisional. Yang terakhir, mengenai manfaat partisipasi remaja dalam perumusan kebijakan. Pada tabel 4 ini, kita mengetahui apa sih manfaat partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan, yang terbagi menjadi dua tahap pada proses pembuatan kebijakan dan hasil atau outcome. Manfaat sendiri bagi warga negara yaitu menghentikan kebuntuan, mencapai hasil mendapatkan pengawasan dalam proses kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan keputusan. Manfaat untuk pemerintah sendiri yaitu menghentikan kebuntuan, mencapai hasil, menghindari biaya litigasi, kebijakan yang lebih baik, dan pelaksanaan keputusan. Dengan memahami suara warga negara adalah keyakinan bahwa keterlibatan warga dalam demokrasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat.
Kemudian di penutup ada kata kunci yaitu partisipasi merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang efektif. Demokrasi partisipatif memberi kesempatan yang cukup dan sama bagi warga negara untuk mempengaruhi setiap tahap proses politik, dari formasi masalah sampai dengan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, postingan dan komentar mengenai isu-isu sosial di Facebook, Twitter, Instagram untuk rekan-rekan mereka telah membantu remaja untuk mengembangkan pendapat mereka sendiri, memahami perspektif alternatif, dan menjadi lebih menerima terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, tanpa dialog dan partisipasi remaja. Tanpa adanya dialog dan partisipasi tersebut, suara remaja akan diabaikan atau disalahpahami, dan keputusan aparat atau pemerintah sulit diterima atau tidak dapat dilaksanakan. Segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan atau kurang dipahami, kurang diresapi oleh pemerintah karena kebijakan mereka kurang diterima oleh masyarakat. Cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.